Ya, baik Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Siang, Pak. Ya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih bagi ibu-ibu yang telah memprioritaskan hadir. Sejauh ini suara saya terdengar jelas apa gimana, Bu? Sangat jelas, Pak. Jelas ya, baik, terima kasih, Bu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini web keempat kita. Jadi kita akan membahas mengenai tugas 3 yang sudah ibu-ibu kumpulkan di e-learning, sehingga yang mana nanti perbaikannya itu akan kita lanjutkan ke tugas 4. Nah, yang nanti di tugas 4 itu kita akan menguji tingkat plagiasinya, tingkat kesamaan dengan beberapa referensi yang ada di database atau di internet. Nah, tapi sebelum ke sana, ada beberapa tahapan, misalnya kita menyesuaikan format karya ilmiahnya, kemudian kita menyesuaikan referensinya, kutipannya, dan lain-lainnya. Intinya hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan kepenulisan karya ilmiahnya. Nah, baik, sebelum itu saya mau coba share dulu beberapa ketentuan karya ilmiah yang saya rasa belum kita bahas sebelumnya. Jadi nanti untuk perbaikannya, ibu-ibu bisa menyesuaikan formatnya yang pertama itu, kemudian untuk isinya saya hanya memeriksa di bagian kutipan dan kepenulisan kebahasaannya. Adapun untuk kontennya, nanti silakan ibu-ibu sesuaikan sendiri, bisa diskusi dengan tutor PKP-nya atau misalnya dengan teman-teman atau dengan atasan di sekolah seperti itu. Atau bisa juga diskusi dengan pihak Salut atau UPBJJ-nya untuk memudahkan dalam proses penulisan karya ilmiah. Baik, sebentar. Ya, saya izin share screen. Ini yang akan kita bahas sebagai pendahuluan. Di sini kita mendalami struktur, format, dan sistematika artikel ilmiah. Jadi mulai dari strukturnya, kita ada bagian tertentu, jadi dibuat beda dari laporan PKP. Kita punya pendahuluan, yang mana ini menggambarkan bisa itu latar belakang, pentingnya topik yang Ibu Bapak bahas atau tema yang dipilih, kemudian tujuan penulisan, dan bisa juga ruang lingkupnya. Lalu setelah itu ada bagian isi pokok pembahasannya, itu intinya. Misalnya di sana memuat hasil pemikiran atau penelitian yang telah Ibu Bapak lakukan, disajikan dan dibahas secara lengkap dan sistematis sesuai dengan metode yang Ibu Bapak gunakan. Kemudian ada bagian penutup, di sini Ibu Bapak sampaikan kesimpulan dan harapan atau misalnya saran atau juga rekomendasi, atau bisa juga Bapak Ibu buat tindak lanjutnya seperti apa. Nah, kemudian ada format artikel ilmiahnya. Nah, untuk formatnya ini kita menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Ini secara umum. Kemudian ukuran kertasnya A4 dan nomor halamannya di bagian bawah di tengah. Nanti Ibu Bapak bisa menyesuaikan. Lalu jarak antar barisnya spasi. Ini untuk bagian pendahuluan hingga ke simpulan saran. Lalu baris pertama dari paragrafnya itu menjorok ke kanan, ke bagian tengah sebanyak 1 cm. Nah, kemudian marginnya kita buat kiri kanan atas bawah, justify. Oh maaf, ini untuk penulisannya ya, rata kiri kanan. Kemudian untuk marginnya atau biasnya kita buat rata semua, masing-masing atas bawah kiri kanannya 2,5 cm. Dan jumlah halamannya itu 10 sampai 15 halaman. Itu tidak termasuk daftar pustaka. Untuk covernya kita abaikan karena kita mulai dari judul sampai ke simpulan dan saran. Itu minimalnya 10 halaman. Nah, kalaupun ternyata banyak, bisa disesuaikan 15 atau maksimal 20 halaman. Saya rasa untuk 10 halaman hingga 15 itu sudah cukup mewakili ya Ibu-Ibu semua. Nah, kemudian untuk sistematikanya, ini kita buat seperti ini. Ada judul, ada identitas penulis, itu nama Ibu sebagai penulis pertama. Kalau Ibu menggunakan
laporan PKP, maka tutor PKP-nya penulis kedua, dan penulis ketiganya tutor karir, yaitu nama saya. Kemudian ditulis juga alamat email ibu, dan juga ditulis program studi di UT-nya. Kalau misal tutor PKP-nya itu dari UT, maka kita buat satu saja identitas perguruan tingginya, yaitu semuanya dibuat PGSD, FKIP, UT. Tapi kalau tutor PKP-nya mengajar di tempat lain, maka disesuaikan dengan tempat dia mengajar. Nah, kemudian setelah itu ada abstrak. Abstraknya ini kita buat dalam bahasa Indonesia dan disertai kata kunci. Abstraknya ini nanti detailnya ada di bagian bawah. Kemudian bagian pendahuluan, ada metode. Ini untuk penelitian yang dilaksanakan di kelas, misalnya PTK, atau ada juga kerangka pikir. Ini untuk karya ilmiah yang ibu-ibu gunakan, misalnya menggunakan studi literatur. Jadi penelitiannya itu hanya membandingkan beberapa referensi, kemudian dari referensi itu ibu bisa mengambil satu kesimpulan seperti itu. Tapi agak jarang-jarang mahasiswa yang menggunakan metode yang kedua, kebanyakan menggunakan metode penelitian tindakan kelas seperti itu. Kemudian ada hasil dari pembahasan, seperti umumnya hasil yang didapat seperti apa, lalu ibu bapak bahas. Dan terakhir ada simpulan dan saran. Ini menyimpulkan hal yang ibu bapak dapatkan selama penelitian dan saran-saran apa yang sekiranya diperlukan, dan ditutup dengan daftar pustaka. Nah, ini detailnya. Judulnya itu kita ambil dalam perumusan judulnya itu kita harus menggambarkan keseluruhan topik atau kajian dan menarik perhatian pembaca. Jadi beberapa variabelnya itu harus kita garis bawahi, misalnya metode yang kita gunakan kah, atau media pembelajarannya kah, atau mata pelajarannya, atau aspek yang ingin kita tingkatkan seperti itu. Itu kita tonjolkan. Kemudian kalau misalnya ada anak judul, itu tidak mengulang kata yang sudah digunakan dalam judul. Misalnya kita menggunakan metode pembelajaran. Nah, si metode pembelajarannya itu tidak kita sampaikan ulang, langsung ke jenisnya saja. Dan ini kita batasi maksimal 20 kata. Kemudian cara penulisannya, ini kita menggunakan huruf Times New Roman, ukurannya 14. Lebih besar dari bagian artikelnya. Kemudian kita gunakan rata tengah atau center. Lalu kalau misal lebih dari satu baris, maka jarak antar barisnya satu spasi. Jadi terbilang cukup rapat. Kemudian huruf pertama pada setiap kata dalam judul atau subjudul itu ditulis menggunakan huruf kapital. Jadi hanya huruf pertamanya saja yang kapital, sementara huruf lainnya tidak kapital. Dan itu pun untuk untuk kata depan dan kata sambung ditulis kecil. Misalnya ada dan, atau, pada. Itu tidak perlu menggunakan kapital di bagian huruf pertamanya. Seperti itu. Itu untuk judul. Kemudian untuk nama penulis, ini yang tadi saya sampaikan. Nama penulisnya ini nanti kita menyesuaikan di template yang ada di bagian bawah. Dan intinya kita tidak menuliskan gelar akademik ya, meskipun tutornya sudah doktor atau sudah magister, itu kita hanya menyampaikan namanya saja. Kemudian ada abstrak. Abstraknya ini bisa dianggap pernyataan singkat, jelas dan akurat tentang isi artikel ilmiah. Jadi kalau dalam buku itu anggap sinopsisnya. Dan beberapa aturan atau saran dalam penulisan abstrak itu, yang pertama, memuat latar belakang permasalahan. Apa alasan Bapak Ibu memilih penelitian yang dikerjakan atau memilih judul tersebut? Tujuannya seperti apa? Metodenya bagaimana? Hasil penelitiannya seperti apa? Dan atau misalnya kajian dan implikasinya itu disajikan secara informatif dan faktual sesuai apa yang Ibu Bapak dapatkan selama penelitian di lapangan. Dan ini kita buat dalam satu paragraf dengan jumlah katanya 150 hingga 200 kata. Nah, kita tulis dalam bahasa Indonesia dulu, dan apabila nanti misalnya beberapa artikel dari Ibu layak untuk dipublikasikan secara internasional, maka dari tutornya akan meminta untuk dibuatkan abstrak dalam bahasa Inggris. Tapi sejauh ini kita fokus di abstraknya saja, karena agak lumayan PR juga ketika nanti kita harus terjemahkan seluruh bagian artikel ke dalam bahasa Inggris. Terlebih beberapa frasa atau bahasa tertentu yang kita rasa agak sulit disesuaikan ya. Nah, kemudian hurufnya Times New Roman, ukurannya 11. Dan ini kita buat tegak, tidak perlu miring. Jarak antar barisnya satu spasi. Nah, kemudian setelah abstrak kita buat kata kunci. Ini bisa kita anggap sebagai garis besar atau yang ingin ditonjolkan. Bisa juga untuk pencarian karya ilmiah yang Ibu Bapak tulis. Ini jumlahnya ada 3 sampai 5 kata kunci disusun secara abjad alfabetis. Nah, lalu ada bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluannya ini kita muat latar belakang, pertimbangan, atau justifikasi
mengapa ibu-ibu memilih permasalahan yang dianggap atau yang diangkat pada judulnya. Kemudian ada juga perumusan masalah apa yang ibu hadapi di lapangan atau yang ingin ibu pecahkan, dijawab di bagian hasil penelitian. Jadi dari permasalahan itu nanti ada jawabannya di bagian hasil dan pembahasan yang ibu bapak kerjakan atau yang ibu bapak tulis di bagian bawahnya nanti. Ada juga tujuan, manfaat, fokus tulisan, dan keterbatasan tulisan. Ini sifatnya opsional, tidak harus ada. Tapi untuk tujuan dipastikan nanti disampaikan ulang. Misalnya atas pertimbangan di atas, maksudnya beberapa latar belakang yang Ibu Bapak sampaikan, penelitian ini bertujuan untuk apa? Misalnya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan metode pembelajaran interaktif seperti itu. Nah, kemudian di bagian ini Ibu Bapak diminta untuk menyampaikan kutipan dari ahli, baik itu hasil penelitian, buku, artikel, atau sumber yang lainnya. Nah, diharapkan kutipannya itu relevan dan dapat mendukung penguatan informasi atau kerangka pikir yang digunakan dalam artikel ilmiah. Misalnya ibu-ibu menggunakan satu metode, nah metode itu dianggap dapat menyelesaikan masalah yang ibu hadapi di lapangan. Dan kita cari referensi yang sesuai, sehingga pernyataan ibu itu bisa diperkuat dengan referensi tersebut, misalnya penelitian terdahulu seperti itu. Lalu kutipannya ini dicantumkan sumbernya. Saya sarankan menggunakan kutipan tidak langsung. Dan lalu disampaikan secara singkat, tidak perlu bertele-tele, maksudnya hanya bagian yang mendukung pernyataan ibu saja, tidak perlu bagian pendahuluan dan lain-lainnya dari artikel yang ibu bapak kutip, dan maksimalnya ini sekitar 10% dari keseluruhan referensi. Ya, kita abaikan dulu, langsung ke bagian metode. Kita fokus di metode saja. Saya rasa ibu-ibu semua menggunakan penelitian tindakan kelas, jadi tidak perlu membahas kerangka pikir. Nah, ya, ini dijelaskan pendekatan, metode, teknik, dan prosedur berikut instrumen yang digunakan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran atau analisis data. Dan disertai dengan penjelasan alasannya. Misalnya ibu bapak menggunakan PTK. Nah, PTK-nya itu ibu bapak sampaikan metodenya seperti apa, teknik pengambilan datanya seperti apa, prosedurnya bagaimana. Misalnya untuk PTK ada 3 siklus, prasiklus, siklus 1, siklus 2. Itu ibu-ibu bisa sampaikan secara detail. Kemudian nanti instrumen penilaiannya seperti apa. Misalnya ada rubrikah atau ada evaluasi untuk anak-anaknya atau seperti apa. Dan nanti itu ibu-ibu sampaikan di bagian metode. Dan metode ini metode penelitiannya, bukan metode yang ibu kerjakan atau ibu terapkan dalam penelitian. Misalnya ibu menggunakan metode diskusi. Nah, itu masuknya ke bagian pendahuluan. Sementara metode yang di artikel ilmiahnya ini adalah metode penelitiannya. Katakanlah metode penelitian tindakan kelasnya itu. Lalu masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Ini kita bisa anggap hasil dan pembahasan itu dari beberapa kriteria ya. Misalnya uraian pada bagian hasil dan pembahasan bisa dibuat subjudul yang bersumber dari tujuan, permasalahan, pertanyaan, atau perumusan masalah yang telah Ibu Bapak sampaikan di bagian pendahuluan. Nah, subjudulnya itu diuraikan dengan hasil dan sekaligus pembahasannya. Misal, pertama Ibu ingin meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, kita bahas dulu hasil belajar siswanya di bagian hasil dan pembahasan. Hasilnya seperti apa? Kemudian langsung dibahas. Kemudian setelah itu Ibu ingin menerapkannya dalam mapel tertentu. Nah, kita bahas hasilnya dalam mapel tertentu. Nah, bisa juga kita buat dalam uraian. Misalnya, judul bagian satu ini terbagi dua. Ada 2 subjudul misalnya, yaitu hasil dan pembahasan. Ibu cantumkan hasilnya dulu. Kemudian Ibu bahas pembahasannya seperti apa. Jadi untuk tekniknya diserahkan ke ibu-ibu seperti apa, mau dibuat satu bagian atau dibuat terpisah. Nah, yang pasti di setiap bagian subjudulnya itu ada tujuan, permasalahan, pertanyaan, atau perumusan masalah yang tercantum di bagian pendahuluan. Jadi di pernyataannya itu atau permasalahannya itu disampaikan ulang, kemudian dijawab di bagian hasil pembahasannya, seperti itu. Nah, yang bagian ketiga itu lebih ke tugas saya, jadi nanti saya sesuaikan dengan hasil dan pembahasan yang Ibu Bapak sampaikan di tugas 3-nya. Nah, kita akan soroti penulisan hasil pembahasan dari artikel yang bersumber dari penelitian. Saya rasa ibu-ibu melaksanakan penelitian untuk karya ilmiah ini. Jadi hasilnya itu memuat data temuan
yang dibagi ke dalam beberapa subtulisan sesuai dengan tujuannya. Kemudian data yang disajikannya itu dapat berupa ilustrasi, misalnya dibuat dalam bentuk tabel atau gambar seperti peta, denah, foto, atau diagram. Nah, tabel dan gambarnya ini ditulis atau dirujuk dalam teks yang bersangkutan. Misalnya Ibu Bapak mendapatkan hasil ketuntasan belajar itu dalam bentuk tabel. Nah, nanti di bagian pembahasannya, di bagian narasinya, Ibu Bapak sampaikan berdasarkan tabel 1 misalnya, atau berdasarkan tabel 2, terdapat peningkatan hasil belajar siswa di kelas sekian, dalam pelajaran tersebut, dengan menerapkan metode yang Ibu Bapak pilih, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya Ibu Bapak sudah mencantumkan data dalam bentuk tabel, itu tidak perlu dibuat lagi dalam bentuk gambar atau grafik, ataupun sebaliknya. Misalnya Ibu Bapak menggunakan grafik, tidak perlu lagi datanya itu disampaikan dalam tabel, cukup satu jenis ilustrasi saja, seperti itu. Nah, ini diharapkan pembahasannya itu dapat memuat analisisnya, interpretasi atau penjelasan data hasil kegiatan yang Ibu Bapak uraikan sebagai bagian hasil, baik berupa PKL misalnya, magang, rancangan, atau penelitian. Dalam hal ini kita fokusnya ke penelitian tindakan kelas. Lalu ada penafsiran dan penjelasan, itu dikaitkan dan didukung dengan sumber pustaka yang penting dan relevan. Bisa juga misalnya Ibu Bapak mendapatkan hasil yang sejalan dengan penelitian satu artikel ilmiah. Nah, itu bisa Bapak Ibu rujuk juga untuk menambah referensi yang diwajibkan dalam daftar pustaka, seperti itu. Kemudian ada argumentasi yang dikemukakan itu secara singkat dan logis, difokuskan untuk menjawab tujuan, permasalahan, atau pernyataan yang dirumuskan. Tidak perlu bertele-tele kemana-mana, yang penting argumentasinya itu sesuai dengan jawaban pernyataan atau permasalahan yang Ibu Bapak alami. Dan pernyataannya itu dikemas dalam paragraf yang baik ya. Misalnya Ibu Bapak sampaikan pendapat sendiri, lalu didukung dengan pustaka atau referensi rujukan, dan diakhiri dengan kalimat penyimpulan. Nah, lalu dalam pembahasan ini, Ibu Bapak dapat menyampaikan implikasi penerapan temuan dari segi-segi lain yang perlu diteliti. Itu sifatnya opsional. Nah, untuk yang kedua kita abaikan dulu, karena kebanyakan kita tidak membuat artikel review ya. Nah, lalu bagian simpulan dan saran. Simpulan ini bukanlah ringkasan uraian, melainkan bersumber dan disarikan dari temuan yang konkret dan penting yang terdapat dalam uraian pada bagian hasil dan pembahasan sebelumnya. Jadi simpulannya ini bukan berarti abstrak yang kita tulis ulang. Nah, Ibu menyampaikan permasalahan, katakanlah permasalahan di bagian pendahuluan. Nah, itu pasti kita mendapatkan jawabannya di bagian hasil dan pembahasan. Nah, itu yang kita simpulkan nantinya. Misalnya, dengan menerapkan metode diskusi, dengan menerapkan metode diskusi, maka ada peningkatan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran seperti itu. Atau misalnya dengan media gambar, maka peserta didik dapat lebih cepat memahami dan lebih bisa meningkatkan ketuntasan hasil belajarnya seperti itu. Dan itu disertai dengan data-data kuantitatifnya. Misalnya ketika prasiklus berapa persen, ketika siklus 1 berapa persen, siklus 2 berapa persen, dan itu betul-betul menunjang untuk mendapatkan simpulan yang akurat. Nah, kemudian jangan mengambil simpulan yang tidak pernah dibahas di dalam bagian sebelumnya. Artinya, ketika Ibu-Ibu membahas suatu hal dan itu tidak ada di bagian pembahasan atau hasilnya, itu jangan sampai muncul di kesimpulan. Jangan juga Ibu Bapak menyimpulkan sesuatu dari data yang kurang lengkap atau bahkan datanya tidak ada sama sekali. Misalnya Ibu-Ibu menyimpulkan bahwa dengan metode dengan model pembelajaran kooperatif itu dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar, padahal itu tidak ada di pembahasan seperti itu. Kemudian bagian saran itu berisi tentang ide baru yang timbul dari pembahasan dan komentar berharga untuk penelitian atau kajian lebih lanjut. Misalnya Ibu punya adik kelas yang sama-sama mengajar di sekolah tersebut, itu Ibu bisa sampaikan saran untuk beliau seperti itu. Nah, kemudian untuk daftar pustakanya, ini sekurang-kurangnya Ibu memuat 10 referensi, minimalnya 5 diantaranya dari artikel. Jadi 5 dari artikel, 5 dari buku, itu minimalnya. Kalau lebih dari itu lebih bagus lagi. Kemudian isi referensinya itu relevan dengan topik, artikel, dan mutakhir. Misalnya untuk artikel ilmiah itu terbitnya 5 tahun terakhir, atau buku itu 10 tahun terakhir. Kecuali misalnya yang sifatnya teori klasik seperti teori pembelajaran yang disampaikan oleh
banyak beberapa tokoh terdahulu lah, misalnya teori behavioristik atau teori-teori pembelajaran lainnya seperti itu. Kemudian isi referensi ini relevan ya. Kemudian hanya memuat sumber pustaka yang benar-benar dirujuk dan digunakan dalam artikel ilmiah yang ditulis. Jadi setiap kutipannya itu dicantumkan sumbernya di daftar pustaka. Dan yang ada di daftar pustaka itu harus ada kutipannya. Jangan sampai nanti ibu bapak mengutip, tapi di daftar pustakanya tidak ada. Atau sebaliknya, di daftar pustakanya banyak, tapi ternyata kutipannya tidak ada. Seperti itu. Jadi intinya yang ibu bapak kutip itu harus tercantum di daftar pustaka. Dan yang dikutip itu minimal 10, 5 artikel, 5 buku, seperti itu. Kemudian penulisan daftar pustakanya ini kita susun secara alfabetis dari A sampai Z. Dan kita perhatikan ketentuan yang dijelaskan lebih lanjut mengenai penulisan daftar pustaka. Itu kita bahas di web 2. Jadi nanti ibu-ibu bisa cek kembali web 2 rekamannya jika penulisan daftar pustakanya masih agak lupa, seperti itu. Ini garis besarnya. Nanti kita coba cek ke bagian nah, ini contohnya. Kita formatnya seperti ini, dan template yang di deskripsi grup itu yang di Google Drive kurang lebih sudah mengadopsi ini. Jadi untuk judulnya kita buat 14 poin, ukurannya 14, bold dan center di tengah. Kemudian untuk penulis pertama, penulis kedua dan seterusnya kita buat 14. Tadi kan di ketentuannya 11, ini kita sesuaikan dengan ini, jadi kita buat 14. Lalu ada program studi, fakultas, dan universitas terbuka, seperti itu. Ada juga email penulisnya. Ini bagian abstraknya, bagian pendahuluan kurang lebih sama, jadi nanti ibu bapak bisa menyesuaikan dengan ini. Intinya marginnya atas bawah kiri kanan itu 2,5, lalu untuk jarak antar spasinya 1,5. Nah, ini contohnya, jadi kurang lebih seperti itu. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan dulu, saya persilahkan. Ya, silakan Ibu. Apa namanya mau tanya, kemarin kan kita udah kirim tugas 3 tuh. Ya. Tugas 3 ini kan harus dikoreksi sama Bapak dulu baru kita bisa lanjut ya ke tugas 4. Ya, betul, Atau Bu. kita langsung tugas 4 gitu. Langsung kirim ke tugas 4 atau tunggu dari Bapak dulu. Ya, betul, Bu. Jadi tugas 4 itu penyempurnaan dari tugas 3. Nah, makanya untuk tugas 3, karena kita kemarin terkendala waktunya, jadi kita bahas dulu tugas 3-nya masing-masing sekarang. Nah, nanti ada beberapa koreksi, misalnya format karyanya belum sesuai, atau beberapa referensi tidak ada, atau katakanlah hal-hal yang sifatnya kepenulisan dari tugas 3, itu kita perbaiki dulu, sekiranya nanti sudah selesai, sudah semuanya sesuai panduan, maka nanti saya beri akses ke tugas keempat. Karena tugas 4 itu nantinya Ibu diminta untuk cek tingkat plagiasinya. Yang itu salah satu syarat kelulusan. Jadi kalau misalnya di tugas 4, ketika pertama kali Ibu upload di sana tingkat plagiasinya sudah di bawah 30%, itu bisa kita katakan tugas 4-nya selesai. Tapi kalau ternyata misal plagiasinya masih di atas 30%, nah maka nanti kita perbaiki lagi tanpa mengubah formatnya. Kita hanya ubah bagian isi dari karya ilmiahnya. Misalnya kita lakukan parafrase seperti itu untuk menghilangkan bagian-bagian yang perlu diperbaiki atau perlu diubah seperti itu, Bu. Jadi untuk tugas 3 kita bahas dulu bersama, nanti silakan kalau memang sudah sesuai saya beri akses ke tugas 4, tapi kalau masih ada perbaikan nanti bisa diperbaiki dulu, dan untuk perbaikannya bisa disampaikan di WA saja, Bu, di grup atau misalnya langsung kabari ke WA saya. Nanti saya periksa filenya dan saya beri tanggapan sekiranya perlu perbaikan atau tidak, begitu, Bu. Oke, Pak. Ya. Ya. Barangkali ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut mengoreksi tugas 3 yang sudah Ibu-Ibu kumpulkan di e-learning di tugas 3-nya.
Baik, jika tidak ada, silakan barangkali Pak Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bu. Ya Pak, gini Pak, kemarin kan saya sudah upload tugas 3 saya di e-learning. Lalu kan sudah Pak juga sudah lihat. Lalu di sini saya sudah bikin perubahan. Apakah saya punya yang sudah bikin perubahan itu saya upload kembali lagi ke e-learning apa nanti dimasuk di tugas 4 saja Pak? Oh ya Bu, jadi ketika sudah Ibu perbaiki, nanti kirim ke WA saya dulu Bu, saya coba periksa. Kalau Ya. ternyata masih ada perbaikan, ya kita coba perbaiki terus sampai layak lanjut ke tugas 4. Tapi Ya. kalau sudah sesuai, nanti saya beri akses. Intinya silakan Ibu Bapak, Ibu kerjakan perbaiki dulu. Kalau sudah sesuai, nanti saya kabari bisa di WhatsApp atau di e-learning-nya. Untuk Ibu Bapak misalnya perbaikan terakhir nih. Nah, maka nanti saya beri kabar tugas 3-nya sudah sesuai, maka nanti saya sampaikan agar ibu-ibu mengupload ulang ke tugas 3. Dan nah, kemudian nanti pengerjaan tugas 3 itu sampai tanggal 12, jadi masih ada waktu cukup lama. Meskipun nanti kita ada libur hari raya untuk yang merayakan, khususnya umat muslim, bagi yang lain bisa menyesuaikan. Nah, jadi selama itu kita coba maksimalkan dulu, sehingga nanti setelah tugas 3-nya layak, saya minta upload ulang di e-learning dan saya beri akses ke tugas 4, seperti itu Bu. Oke. Satu lagi Pak, saya mau tanya, tadi kan Pak sudah membahas tentang hasil dan pembahasan. Di situ tadi Pak bilang kalau yang mau grafik ya boleh, tapi kalau tidak dalam bentuk bagan saja. Ya, betul Bu. Pilih salah satu saja, tidak perlu semuanya. Oh iya ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dari ibu-ibu yang lain barangkali ada pertanyaan. Ya, kalau belum ada, kita coba lanjut koreksi dari tugas 3 ibu-ibu. Sebentar saya coba cek dulu. Setelah itu dia menyeret selimut yang ada paku dan menumpahkan ke lereng untuk membuat jebakan. Tetapi ketika pintu terbuka, lereng tersambung dan wanita marah melihat kekacauan di lantai. Beberapa hari kemudian, seseorang mengajukan setelah tahun untuk mereka itu dan mereka mengejek usahanya yang seorang gagal. Mereka itu menjadi marah, lalu mengambil sebotol gas, tetapi pria dan wanita itu sedang menonton TV. Wanita itu menyiapkan busur untuk memanahnya, tetapi anak itu barangkali ada ibu-ibu yang bersedia saya koreksi terlebih dahulu. Silakan. Saya aja Pak. Ya Bu. Bu Endemina lalu Bu Susi ya. Iya. Bapak nanti saya juga ya, Ibu Maria Immaculata. Ya, siap Bu. Sehingga dia jatuh ke selimut berduri. Mereka itu meletakkan kantong plastik di kepalanya dan mendorongnya ke dalam selimut, sehingga dia tidak bisa bergerak. Boneka itu mengangkat pisau dan menikamnya dengan puas. Sekarang kedua pencuri itu pun terbunuh. Setelah kejadian ini, keluarga itu memberinya hadiah dan menjadikan anak-anaknya. Boneka itu mengangkat pisau. Nah, baik untuk Bu Endemina, ini saya cek di bagian judulnya formatnya masih belum menyesuaikan ya Bu. Jadi nanti tolong disesuaikan lagi dengan template yang ada di deskripsi grup. Kalau perlu nanti saya kirim ulang linknya atau filenya. Nah, untuk bagian judul ini masih perlu disesuaikan, kemudian bagian nama dan
namanya pun sama. Untuk gelar akademik ini tidak perlu. Oh ya, karena kita bahas langsung, jadi filenya saya tidak beri komentar ya Bu. Jadi nanti Ibu bisa mencatat perbaikannya apa. Nah setelah itu bisa Ibu perbaiki. Ya lalu nanti dikirim perbaikannya ke saya dalam bentuk Word-nya ya Ibu. Jangan yang PDF. Iya. Nah Ya, itu yang pertama judulnya untuk penulisan ini sudah sesuai. Maksudnya huruf kapitalnya di huruf pertama setiap kata, dan untuk kata hubung tidak memakai kapital. Nah, kemudian tinggal posisinya saja dibuat rata tengah. Lalu untuk nama pun sama dibuat rata tengah. Ini gelar akademik tidak perlu. Lalu pendidikan guru sekolah dasar FKIP UT ini sudah sesuai. Emailnya, email e-kampus sudah sesuai. Abstraknya, nah ini masih 3 paragraf ya Bu. Jadi digabung nanti Ibu coba cek ulang, dia minimalnya 150 hingga 250 kata. Dan ini kita buat rata kiri kanan. Kemudian, nah untuk kata kuncinya, ini sudah ada maksimal 5. Jadi nanti Ibu urutkan sesuai alfabet ya Bu. Karena saya rasa ini membaca dan kelancaran itu seharusnya kelancaran dulu. Kemudian penelitian dan siswa itu harusnya penelitian dulu, seperti itu. Tinggal diurutkan. Nah, lalu ini tidak perlu ada jeda, langsung masuk saja. Ya, langsung masuk saja pendahuluan. Pendahuluan, kemudian pendahuluannya pun ini masih perlu ditambah. Saya rasa untuk pendahuluan ini setiap hal yang Ibu jadikan alasan kenapa memilih judul tersebut. Misalnya permasalahannya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, latar belakangnya bagaimana, kemudian apakah ada solusi yang Ibu temukan, lalu solusi tersebut misalnya Ibu ambil dari referensi mana, dan itu katakanlah setiap hal yang sekiranya memang menjadi dasar mengapa Ibu memilih judul tersebut. Kemudian metodenya ini sudah oke, penelitian tindakan kelas. Nah, ini bisa Ibu uraikan kembali. Misalnya perencanaan itu nanti ada apa saja, pelaksanaan tindakan seperti apa, observasi seperti apa, refleksi seperti apa. Apa sudah dari sini ya? Nah, ini referensi-referensi seperti ini bisa dimasukkan ke bagian pendahuluan, Bu. Jadi hal-hal yang sifatnya kajian pustaka atau teori-teori pendukung itu kita masukkan ke bagian pendahuluan. Tapi kalau misalnya teori tersebut mendukung di bagian metode, tidak jadi masalah juga kita masukkan di metode, seperti itu. Nah, ini kan misalnya menurut Dwi Astuti, Siti Rohayati 2024, penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan dan penerapan media suka-suka, suka-sasa, susun kata sampai bisa efektif dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa. Nah, ini bisa Ibu cantumkan di bagian pendahuluan. Ini menjadi salah satu penguat, pernyataan penguat mengapa Ibu memilih metode tersebut. Nah, jadi tinggal dirapihkan dalam bagaimana caranya Ibu membuat rangkuman-rangkumannya ini menjadi satu paragraf, sehingga nanti paragrafnya itu saling berkesinambungan. Misalnya permasalahannya apa, lalu itu terjawab dari referensi-referensi yang sudah Ibu kerjakan ini di tugas 1 dan tugas 2, seperti itu. Paragrafnya tuh. Ini kan masih per referensinya ya Bu, per artikel. Jadi nanti Ibu susun menjadi satu paragraf. Bisa saja nanti setiap referensinya ini saling mendukung. Bisa juga karena misalnya beda, mereka ada di paragraf yang berbeda, seperti itu Bu. Nanti tinggal disesuaikan penulisannya. Lalu fontnya disamakan semua ya Bu, semua Times New Roman. Kemudian rata kiri kanan. Ini untuk hasil pembahasannya saya rasa sudah cukup. Iya, ada tahapannya, kemudian ada kriterianya, ini menyesuaikan nanti sekiranya perlu atau tidak. Dan ini tabelnya, nanti diberi keterangan Bu, misalnya di atas tabel 1, lalu judulnya apa. Oh iya. Iya Pak. Ya, saya lupa sampaikan juga, ketika Ibu Bapak menyampaikan ilustrasi, misalnya menyampaikan tabel, maka itu judulnya di atas. Misalnya tabel 1, hasil belajar siswa di Prasiklus, katakanlah seperti itu. Nah, tapi kalau ibu-ibu menyampaikannya dalam bentuk diagram atau grafik, itu judulnya di bawah gambarnya. Misalnya gambar 1, kriteria ketuntasan, hasil
ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus 1 seperti itu. Jadi posisinya dibuat beda. Untuk tabel di atas tabelnya, untuk gambar atau grafik itu di bawah gambarnya seperti itu. Nah, untuk diagram misalnya, ini kita beri judul di bawahnya, gambar 1, diagram lingkaran, ketuntasan atau kelancaran membaca seperti itu. Oke, diagramnya nanti bisa disesuaikan nilainya. Nah, setelah pembahasan, lanjut kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, ini saya sarankan dibuat satu paragraf saja, Bu. Jadi tidak perlu dibuat per poin seperti ini. Intinya yang Ibu dapatkan disajikan dalam bentuk paragraf. Satu paragraf cukup, 2 paragraf kalau misalnya masih perlu jadi masalah. Nah, untuk sarannya ini boleh, tindak lanjutnya bisa juga. Nah, untuk daftar pustakanya, ini penulisannya sudah sesuai, paling nanti tinggal dilengkapi ya Bu, misalnya ini kan jurnalnya sudah ada. Nah, nanti biasanya ada yang namanya volumenya, kemudian nomornya, ada halamannya, itu dilengkapi juga. Kalau misalnya ada doi-nya atau ada link-nya, itu disampaikan lebih bagus. Dan ini disusun berdasarkan alfabet ya Bu, karena ini kan Nur Syamzani dan Aprilia, harusnya Aprilia dulu yang pertama. Jadi disusun sesuai dengan inisial namanya, seperti itu. Secara garis besar itu dulu Bu, barangkali ada pertanyaan silakan. Iya Bu, Pak mau tanya tadi di bagian atas, di bagian apa tadi? Oh ya, tabel. Untuk tabel ini judulnya di atas atau di bawah? Atas ya? Di bawah. Atas Bu, sebelum tabelnya. Jadi di sini tabel ada namanya dulu. Kemudian kalau diagram harus judulnya di bawah. Iya, betul Bu. Kemudian untuk yang tadi itu apa namanya, abstrak ya? Abstrak tadi itu dibuat satu paragraf semua ya Pak? Betul Bu, satu paragraf. Jadi nanti ini saling terhubung. Misalnya ini bagian permasalahannya. Nah, untuk bagian ini tidak perlu disampaikan ya Bu. Misalnya, nah ini. Berdasarkan permasalahan tersebut dirumuskan masalah ini tidak perlu. Jadi tinggal Ibu sampaikan dalam kalimat saja. Misalnya di sekolah di SD Negeri 1 Loki itu ada masalah tersebut. Nah, kemudian Ibu sampaikan solusinya itu misalnya melalui penerapan teknik membaca berulang seperti itu. Jadi tidak perlu disampaikan secara tertulis rumusan masalahnya apa, seperti itu tidak perlu Bu. Oh iya Pak. Ya, kemudian yang di judul itu yang masih kurang di bagian apa tadi Pak ya? Penulisannya apa yang kurang? Untuk judul tinggal dibuat rata tengah Bu. Tinggal dibuat Ya. apa Pak? Rata tengah. Ini kan posisinya rata kiri ya Bu. Rata tengah. Itu dibuat center seperti itu. Judul, nama. Nah, terus namanya gambarnya dihapus ya. Yang MPD-nya yang dihapus ya. Iya. Gelar-gelar. Ya, nanti judulnya bisa tambahkan juga SD Negeri 1 Loki seperti itu, Bu. Biar lebih spesifik lagi nantinya. Ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Ya, baik, itu dulu. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lanjutan bisa di WhatsApp aja ya, Bu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, untuk masukannya. Baik, Bu. Oke, sebentar. Ibu Susi. Ibu Susi baru kirim file perbaikannya ya, Bu. Saya coba download dulu. Rumah makan itu kan kebesaran. Rumah makan mana? Di pinggir pasar. Siapa pun? Yang itu makan-makan tuh. Makan ayam tuh. Oh iya dong, nggak sebesar di belakang. Barang semua. Itu paling enak. Namanya bukan semua. Barangnya itu makanan memang sedikit apa? Dia punya kuah itu bagus. Terus mulai situ. Di sana tapi memang orang sedikit tuh, dia sendiri di dekat pasar. Tadi mau belum kaya loh. Iya, maunya kalau di BRI itu memang orang siap-siap penggal situ saja.
Orang turun makan di Berio, nanti kena ojek ke pasar lain. Tapi kalau di situ kan seng. Ya, Bu Susi, ini saya rasa bagian judulnya nanti perlu disesuaikan ya, Bu. Terutama penulisan huruf kapitalnya, satu itu. Terus untuk ukurannya ini dibuat 14, nanti Ibu sesuaikan juga, jadi lebih besar. Nah, untuk nama, ini kalau misalnya Bu Putri mengacu ke UT, maka ini kita samakan satu sama, Bu. Itu kaki ada sakit, saya tahu dong, kayaknya saya tetap bala apa di jari. Nah, ini kita tandai satu seperti itu. Bisa bajang, tak duduk rumah barang sih bisa bajang. Itu akibat usia kasih biar. Terus Bu Susi, ini PGSD-nya dibuat kepanjangannya ditulis saja. Jadi program pendidikan guru sekolah dasar seperti itu. Yang lainnya sudah oke. Betul. Ya, kita cek dulu. Itu dari gunung. Dia suambe. Oke. Ini sudah 168 kata ya Bu, sudah sesuai. Kata kuncinya. Nah, ini masih belum alfabetis ya Bu, jadi nanti disesuaikan kembali urutannya terutama. Diunyong juga. Kata kuncinya masih lebih Bu, ada 6. Jadi yang sekiranya tidak perlu, misalnya sekolah dasar, ini tidak perlu. Kemudian pembelajaran bahasa Indonesia ini nggak masalah karena memang dikerjakan. Atau misalnya metode tradisional ini tidak perlu juga. Pokoknya Ibu nanti pilih mana yang sekiranya tidak terwakili di judulnya. Karena saya rasa metode tradisional itu tidak perlu. Metodenya itu yang Ibu kerjakan adalah metode kooperatif script. Jadi cukup satu saja. Gitu. Kemudian pendahuluannya. Nah, ini untuk tahunnya kita tidak perlu sampaikan halaman Bu, cukup tahunnya saja. Oke. Oh iya, ini spasi antar barisnya masih perlu disesuaikan ya Bu. Ini saya rasa kebanyakan spasinya masih 1. Misalnya di bagian pendahuluan sini. Ini kita buat 1,5, 1,5. Terus yang lainnya before after-nya kita buat 0. Jadi nanti Ibu sesuaikan mulai dari pendahuluan sampai bagian saran itu jarak antar barisnya yang spacing-nya ini kita buat 1,5. Seperti itu ya Bu. Nah, ini maksud saya, metode kooperatif ini kan metode yang Ibu terapkan ke anak selama penelitian tindakan kelas. Ini Ibu bisa masukkan ke bagian pendahuluan sebagai teori yang mendukung kenapa metode ini Ibu pilih. Jadi di bagian metode ini harusnya Ibu sampaikan metode penelitian tindakan kelasnya. Nah, ini kan pendekatan kuasi eksperimen. Jadi Ibu sampaikan lebih detail kuasi eksperimennya ini seperti apa. Ini yang sebetulnya harus dimuat di bagian metode. Sementara untuk metode ini kan metode yang Ibu terapkan ke siswanya. Ini disampaikannya di bagian pendahuluan, seperti itu, Bu. Hasil pembahasan, oke. Ini nanti diberi keterangan gambarnya ya, Bu. Oke. Nah, ini ada tabel. Nanti diberi keterangan juga tabel 1 misalnya judulnya apa. Ini juga ditambahkan kesimpulan dan saran. Oke. Tindak lanjutnya sudah ada. Daftar pustakanya. Nah, ini menyesuaikan penulisannya ya, Bu. Untuk baris pertama, dia mepet ke kiri. Lalu baris keduanya kita beri jarak. Nah, pengaturannya seperti ini. Jadi ini disamakan untuk baris di bawahnya. Misalnya kita bisa blok dulu. Kita buat misalnya seperti ini. Jadi nanti Ibu sambil belajar juga mengatur format dari penulisan daftar pustakanya. Seperti itu ya, Bu. Garis besarnya itu dulu. Kalau sudah diperbaiki nanti
file Word-nya bisa dikirim ulang ke saya ya, Bu. Terus misalnya ini hurufnya masih beda, kita buat versi Roman semua. Seperti itu dulu. Barangkali ada pertanyaan, Ibu Susi, silakan. Ya, Bu Susi, apa ada pertanyaan? Apa sudah cukup jelas? Ya, kalau dirasa tidak ada, nanti Bu Susi bisa chat saya di WhatsApp ya. Selanjutnya tadi Bu Maria ya, Bu? Ya, gimana Bu Susi, barangkali ada pertanyaan? Tadi koreksinya sudah dicatat ya, Bu? Belum seluruhnya, Pak. Oh iya, yang penting coba garis besarnya dulu saja, nanti perbaikannya bisa kirim ke saya. Nanti kalau misalnya masih ada perbaikan, saya komentari di file terbaru yang sudah Ibu perbaiki ya, Bu? Iya, iya, iya. Ya, Pak, itu saya sudah kirim perbaikan saya di WhatsApp Bapak. Ya, tadi sudah saya bahas, Ibu ada mencatat perbaikannya kan ya, Bu? Iya, tapi tidak semua, Pak. Hanya di kata kunci, terus pastinya huruf yang harus kita gunakan. Yang lain belum sempat tulis, Pak. Ya, nggak apa-apa, Bu. Nanti saya coba cek ulang bagian mana lagi yang perlu diperbaikinya lagi ya, Bu. Ya, Pak ya. Oke. Ada pertanyaan dulu, Bu Susi barangkali? Cukup dulu, Pak. Nanti kalau ada saya WhatsApp saja, Pak. Melalui WhatsApp. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Lanjut, Bu Maria. Bu Maria, sudah siap? Pak. Oke, Bu. Siap. Kita coba bahas garis besarnya dulu. Ini untuk judulnya nanti disesuaikan ya, Bu, penulisannya. Yang kapitalnya itu huruf pertama setiap awal kata. Dan untuk huruf kata depan atau kata hubung itu tidak perlu. Misalnya melalui, ini kan kata hubung. Jadi kita buat semuanya huruf kecil. Oke, yang lainnya menyesuaikan. Lalu namanya nanti Ibu, kalau misal ini mengambil dari PKP, Ibu cantumkan juga nama tutor PKP, lalu terakhir nama tutor karirnya. Ini sudah sesuai, universitas terbukanya ini digabung, oh ya, ditambahkan fakultasnya, ditambahkan universitas terbuka, dibuat dalam satu baris. Nanti tambahkan email Ibu. Seraknya ini nanti dibuat tegak saja, Bu, tidak perlu italik. Nah, karena ini pendekatannya kuantitatif, jadi saya harapkan nanti Ibu mencantumkan data kuantitatifnya. Misalnya, nah, di sini ada peningkatan signifikan, katakanlah peningkatan setiap tahapannya itu seperti apa. Jadi nanti hasil kuantitatifnya itu Ibu sampaikan juga untuk mendukung bahwa memang
yang Ibu sampaikan peningkatannya signifikan itu terwakili oleh data kuantitatifnya itu. Satu itu saran saya tambahan untuk di bagian abstraknya. Ya, untuk kata kuncinya sudah alfabetis. Latar belakangnya, nah ini tidak perlu diberi penomoran ya Bu, langsung saja bagian pendahuluan. Lalu latar belakang ini tidak perlu dibuat subjudul, langsung saja dalam satu paragraf itu membahas latar belakangnya, misal seperti itu. Tidak perlu ada subjudul latar belakang dulu. Nah, kemudian oke. Nah, ini sudah sesuai ya, metode yang Ibu gunakan ini disampaikan di bagian pendahuluan. Nah, rumusan masalah ini tidak perlu juga. Jadi nanti Ibu buat rumusan masalahnya itu dalam bentuk satu paragraf, disampaikan di bagian awal sini misalnya. Kenapa ada masalah tersebut? Lalu untuk mengatasi masalahnya itu, Ibu misalnya memilih metode struktural sintesis tadi. Misalnya seperti itu. Bagian tujuan ini biasanya disimpan di bagian akhir, Bu. Misalnya setelah beberapa narasi, beberapa masalah atau solusi yang Ibu pilih, baru Ibu sampaikan ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode struktural analitik sintesis, bla bla bla, dan seterusnya, seperti itu. Manfaat saya rasa tidak perlu. Nah, ini mulai masuk ke metode. Metodenya kan Ibu menggunakan metode kualitatif ya? Bukan kuantitatif. Nah, jadi di sini metodenya Ibu coba periksa ulang. Jadi Ibu itu menggunakan kuantitatif eksperimen atau kualitatif deskriptif tadi. Karena jangan sampai metode yang disampaikan di abstrak dan metode yang Ibu gunakan itu ada perbedaan. Nah, ini sudah ada tempat penelitiannya, waktu pelaksanaannya, jenis datanya, ini sudah sesuai. Lalu, nah ini tidak perlu penomoran ya Bu, langsung subjudul hasil dan pembahasan. Nah ini kalaupun mau ada subjudulnya tidak perlu pakai nomor, langsung saja misalnya peningkatan keterampilan membaca permulaan melalui metode struktural analitik sintetik. Nah, ini kan ada pernyataan dianggap sebagai salah satu pendekatan yang efektif. Ini saya rasa kalaupun Ibu yang menganggap, Ibu tidak akan tiba-tiba menganggap seperti itu. Pasti ada penelitian sebelumnya atau informasi sebelumnya yang Ibu percaya bahwa penelitian ini bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan membaca. Jadi saya rasa ini akan lebih valid, lebih baik jika diberi kutipan, diberi referensi tambahan seperti itu. Di kelas I. Oke. Nah, ini tabelnya nanti diberi judul, tabel 1, judulnya apa, seperti itu. Nah, kemudian ini masuknya ke langkah kegiatan ya, Bu. Kalau misalnya memang ini langkah-langkah kerjanya, saya sarankan untuk dipindah ke bagian metode. Tapi kalau memang sudah didapatkan hasilnya, ya Ibu tinggal menyampaikan langkah-langkahnya itu, misalnya langkah 2 itu apa, hasilnya seperti apa, tidak perlu dibuat detail. Nah, ini penutup tidak perlu, langsung bagian simpulan dan saran seperti itu. Ini tidak perlu ada pengantar seperti ini, langsung saja misalnya berdasarkan hasil yang dapat disimpulkan bahwa dengan metode ini hasilnya seperti apa, seperti itulah. Sarannya, oke, daftar pustaka. Penulisan daftar pustakanya ini sudah sesuai ya Bu, bagian baris keduanya menjorok, kemudian bagian baris pertamanya menggantung. Jurnal, oke. Nah, ini ketika kita cek halaman terakhirnya halaman 10 ya Bu, jadi isinya masih kurang. Halaman 10 ini harusnya di bagian simpulan dan saran. Jadi nanti tinggal ditambah lagi beberapa pembahasan. Oh, ini sudah masuk ya. Saran saya daftar pustaka ini masuknya di halaman 11, Bu. Jadi kalau memungkinkan nanti ditambahkan beberapa paragraf, entah itu di bagian pendahuluan, bagian metode, atau bagian hasil. Sehingga nanti daftar pustakanya ini terpisah di halaman 11.
Lalu nah, nanti saya minta Ibu buat cek ulang lagi. Setiap referensi ini apa ada di narasinya atau tidak, misalnya damai. Saya coba cek. Nah, ini belum ada kan? Ibu hanya menyampaikan di daftar pustaka. Nanti Ibu coba ambil kutipan dari damai ini. Entah itu di bagian pendahuluan, metode, atau bagian hasil. Yang penting itu relevan, mendukung pernyataan yang Ibu sampaikan. Garis besarnya itu dulu, Ibu Maria. Barangkali ada pertanyaan dulu, Bu. Silakan. Berarti untuk judulnya tidak huruf besar semua ya, cuma awalnya saja yang huruf besar. Ya, betul, Bu. Oke, Pak, nanti saya perbaiki terus saya kirim ke WA dulu, baru Bapak lihat lagi. Ya, siap, Bu. Kalau dirasa cukup, ya itu dulu dari saya. Nanti setelah diperbaiki, dikabari saya ke WA saya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, Bu. Selanjutnya, silakan. Iya, saya punya Pak, tolong. Bu Dewi, oke, Bu. Iya. Oke, ini garis besarnya saya rasa hurufnya disesuaikan, diubah semua ya, Bu, menggunakan Times New Roman. Lalu untuk judul sama dengan Bu Maria tadi, tidak semua huruf besar, jadi disesuaikan huruf besarnya itu hanya untuk di huruf pertama setiap kata, awal kata. Tapi untuk kata-kata hubung atau kata depan misalnya terhadap atau melalui, dengan, itu tidak perlu pakai huruf besar. Nah, ini Ibu ambil dari PKP atau penelitian sendiri ya, Bu? Sendiri. Oh, penelitian sendiri. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini posisinya ditukar ya, Bu. Nanti program studinya dulu, dipindah ke atas, baru UT. Terus di bagian bawahnya itu email. Ibu pakai salah satu saja. Misalnya email yang e-kampus ini. Udah cukup. Abstraknya, nah ini kita buat dari satu paragraf utuh, Bu. Ini kan ada kelihatannya 2 paragraf. Tidak perlu menyantumkan kesimpulannya seperti apa. Langsung saja kesimpulannya dicantumkan dalam satu kalimat, misal seperti itu. Abstraknya nanti disesuaikan, terutama penulisannya ya, Bu. Ini tidak perlu ada menjorok seperti ini, dibuat rata kiri kanan. Oke, kesimpulannya pun ini tidak perlu, tinggal langsung menyampaikan seperti apa. Kata kuncinya sudah oke, sudah baik. Nah, terus ini tidak perlu ada jarak nanti, Bu. Dibuat langsung saja setelah kata kunci, satu spasi, satu ketikan, langsung pendahuluan seperti itu. Nah, ini typo-typonya nanti Ibu perbaiki lagi ya, Bu. Jadi sendiri, seperti itu. Nah, ini yang kurang spasi, nanti Ibu coba perbaiki juga. Misalnya ini, di sekitarnya. Di ini kan menyatakan tempat ya, keterangan tempat, jadi ini kita pisah. Kalau misal setelah di ini diikuti kata kerja, misalnya, lihat, maka kita gabung dilihat, itu kan jadi tetap kata kerja, maka di ini tetap digabung. Tapi kalau setelah di itu ada tempat atau waktu, maka kita pisah di spasi baru kata selanjutnya, seperti itu. Nah, kemudian ini ketika Ibu mengutip, titiknya bukan di sini, Bu. Jadi sumbernya dulu, baru titik, seperti itu. Dan ini tidak perlu lengkap, kita ambil nama belakangnya saja. Ini kan Mu'tikoh Izzatun Nadiyah. Nah, ini Ibu ambil nama belakangnya saja, terus etol tahun 2023 seperti itu. Nanti kutipannya semua diseragamkan seperti itu ya, Bu. Nah, ini ada 3 orang, maka nanti sama juga, diambil satu, lalu dan kawan-kawan, atau etol tahunnya seperti itu. Nah, jadi tidak perlu ditulis semua. Cukup satu saja kalau dia lebih dari 2 orang. Kalau 2 orang kita tulis dua-duanya, dan itu dua-duanya nama belakang. Nah, ini yang typo-typonya nanti Ibu perbaiki lagi yang salah ketik. Kemudian untuk spasinya, nah ini saya rasa ada perbedaan spasi. Ini bisa jadi satu spasi. Oh, multiple ya, dibuat 1,5, dibuat 0. Jadi untuk jarak antar barisnya semua disamakan ya, Bu. Untuk kerapihan penulisannya. Karena kalau masih ada perbedaan nanti belum bisa saya lanjut beri akses ke tugas keempat. Oke, metodenya
Pembelajaran tim presentation. Nah, ini metode yang Ibu sampaikan ke anak-anak kan. Nah, ini dimasukkan ke bagian pendahuluan. Nah, sementara metode yang Ibu cantumkan di sini adalah metode penelitian Ibu. Misalnya Ibu menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau metode apa tadi? Itu ini Pak, melalui ini media visual. Ada tercantum di ininya, metodenya, media visual. Bukan Bu, itu kan yang Ibu terapkan ke anak-anak. Nah, untuk mendapatkan hasilnya itu Ibu menggunakan metode apa? Kalau secara umum biasanya metode penelitian tindakan kelas, Bu. Atau ada Ibu hanya misalnya metode tadi ada kualitatif deskriptif. Nah, untuk metode penelitian nanti Ibu cek kembali ya. Masuknya penelitian ini penelitian ini masuknya ke metode yang mana? Karena yang tadi Ibu sampaikan metode katakanlah ini ya tim presentation. Tim presentation menggunakan media visual itu metode pembelajarannya Bu, bukan metode penelitian. Jadi ada dua hal yang berbeda itu Bu. Oke, baik Pak, nanti diperbaiki. Jadi untuk metode pembelajaran itu dimasukkan ke pendahuluan, untuk metode penelitian nanti Ibu cek lagi kira-kira penelitian Ibu ini masuknya ke metode yang mana. Kebanyakan kalau saya lihat, terutama yang mengadopsi laporan PKP itu menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Dan kalaupun nanti metodenya yang lain, jenis lain, Ibu bisa tuliskan metodenya di sana. Metode penelitian yang Ibu lakukan sehingga dapat data ini, maksudnya seperti itu Bu. Nah, ini ada prosedurnya kan. Ini saya rasa masih masuk ke kategori penelitian tindakan kelas, Bu. Sementara tim presentation-nya itu lebih condong ke metode pembelajaran yang Ibu terapkan ke anak-anak. Itu asumsi saya. Jadi nanti Ibu kalau misalnya menggunakan siklus ini, siklus 1, siklus 2, ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, saya rasa ini siklus atau pattern pola yang Ibu biasa kita gunakan di metode penelitian tindakan kelas. Jadi nanti coba Ibu cek lagi, bila perlu diskusi dengan teman-teman Ibu atau dengan orang yang lebih paham. Tapi saya rasa ini masuknya ke metode penelitian tindakan kelas. Jadi yang disampaikan di bagian metode itu PTK-nya, bukan metode pembelajaran yang Ibu terapkan ke anak-anak, seperti itu. Nah, ini typo-typonya nanti dicek lagi. Penulisan kutipan pun Ibu bisa dicek juga di di panduan ada, di rekaman web 2 juga ada. Oke, hasil. Nah, ini nanti dirapikan lagi ya, Bu. Dalam tanda kurung itu spasinya harusnya di sini. Tidak ada spasi setelah tanda kurung dan huruf pertama di kata pertamanya. Ini dirapikan lagi. Pokoknya hal-hal yang sifatnya kepenulisan nanti Ibu rapikan, termasuk hurufnya juga semua dibuat Times New Roman. Dan ini ada tabel, Ibu beri judul di bagian atasnya, seperti itu. Nah, setiap tabel seperti itu diberi judul di bagian atas. Nah, ini kan tabel 2 rekap aktivasi siswa. Ini dipindah ke atas seperti itu. Nanti Ibu bisa coba dulu seperti ini, tapi kalau sepengalaman saya ketika Ibu bahas per siklus, biasanya itu rentan terkena plagiasi. Misalnya di bagian persiapannya, di bagian pelaksanaannya itu Ibu bahas semua. Nah, itu biasanya hal-hal tersebut yang masih ada terindikasi plagiatnya. Tapi untuk saat ini dicoba seperti ini dulu, nanti di tugas 4 baru ketahuan kira-kira perlu direduksi, perlu dikurangi, atau cukup seperti ini saja. Pembahasan, oke. Nah, ini grafik judulnya sudah cepat ya, tinggal nanti posisinya disimpan, diberi urutan gambar 1, gambar 2 seperti itu. Ini misalnya tadi gambar 1, ini gambar 2-nya. Simpulan, nah ini tidak perlu dibuat poin, Bu. Jadi nanti ini Ibu ubah jadi paragraf. Misalnya 2 poin ini Ibu buat dalam 1 paragraf. Yang ini dibuat jadi paragraf yang kedua, seperti itu. Daftar pustakanya. Oke.
Untuk daftar pustaka artikelnya ini dipastikan lagi setiap daftar pustaka ada di kutipannya ya Bu. Misalnya ini Cairani Budianti. Ini kita penulisannya Ibu tolong disesuaikan lagi. Kita tulisnya nama belakang, baru inisial nama depan. Berulang seperti itu. Nah, pastikan juga yang Ibu tulis di sini itu ada kutipannya di bagian pendahuluan, metode, atau bagian pembahasan misal. Jadi jangan sampai Ibu tuliskan di sini, tapi ternyata di teksnya itu tidak ada. Ataupun sebaliknya, di teksnya ada kutipan, tapi di dapusnya tidak dicantumkan seperti itu. Jadi nanti ini coba Ibu sesuaikan kembali seperti itu. Dan saya cek ini dari bukunya baru ada satu ya Bu? Iya Pak, cuma ambil dari buku satu, semuanya ambil dari jurnal. Ya, nah karena kita punya syarat minimal 5 dari buku Bu, jadi saya sarankan Ibu ambil 4 buku lain yang sekiranya memang membantu. Misalnya buku tentang PTK itu udah nambah 1 referensi. Yang 3 lagi, misalnya Ibu ada buku tentang metode atau model pembelajaran. Itu tidak perlu buku fisik, buku yang dibaca di perpustakaan. Bisa juga Ibu cek di Google Scholar misal. Atau buku-buku sifatnya e-book atau buku internet di web seperti itu bisa juga Bu. Garis besarnya untuk saat ini itu dulu. Barangkali ada pertanyaan Bu, saya silakan. Terima kasih Pak, kira-kira itu saja. Ya, siap Bu. Nanti kalau ya bisa kirim ke WA saya, nanti saya cek ulang, saya komentari seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Silakan selanjutnya. Bu Afia. Ya. Afia. Oke, CTL. Nah, judul sama ya Bu, nanti disesuaikan. Untuk yang huruf besarnya itu hanya huruf pertama setiap kata. Nah, untuk kata hubung misalnya melalui, pada, ini tidak perlu huruf besar, cukup huruf kecil semua. Ini dibuat sama, nama saya juga dibuat satu. Ini belajar ID ya, oke sudah. Oke. Abstraknya saya rasa ini perlu ditambah ya Bu. Oh sudah cukup, 154. Ya nggak apa-apa. CTL bilangan bulat hasil. Nah, ini saya rasa masih bisa diurut lagi ya Bu sesuai abjad kata kuncinya. Jadi nanti kata kuncinya disesuaikan, diurutkan sesuai abjad. Nah, untuk file perbaikan ini saya sampaikan secara lisan dulu ya Bu. Jadi silakan selama to web Ibu bisa catat perbaikannya apa. Nanti kalau sudah diperbaiki, karena kita nggak ada to web lagi, baru saya koreksi di bagian filenya seperti itu. Nah, ini belum ada di daftar pustaka. Jadi Ibu nanti cek hari ini referensinya, referensi detailnya seperti apa. Dan penulisannya begini Bu. Ini kan tidak masuk dalam teksnya. Sari et al. 2023 seperti itu. Nah, ini cara mengutipnya nanti diperbaiki lagi ya Bu. Soalnya saya masih bingung antara ini pernyataan Zulkardi atau pernyataannya Sari. Karena bisa saja Zulkardi ini Ibu baca dari artikelnya Sari. Jadi penulisannya nanti Zulkardi berpendapat dalam Sari et al. 2023 seperti itu. Oke, siap Pak ya. Ya, pokoknya untuk penulisan kutipan ini disesuaikan dulu. Nah, untuk hal-hal yang perlu Ibu highlight atau garis bawahi atau anggap penting itu tidak perlu dibuat bold, semuanya disamakan saja normal. Tidak perlu dibuat tebal ya Bu. Iya. Kenangan Johnson 2002. Nah, ini sudah ada di daftar pustaka dan baru satu, oh banyak juga ya sini. Ini daftar pustakanya dilengkapi nanti ya Bu. Iya Pak ya. Ya.
Lalu CTL, iya. Nah ini Esther et al. Saya rasa belum ada. Metode penelitian ini sudah PTK. Nah ini nanti dirapikan lagi ya Bu. Iya Pak ya. Misalnya di picture formatnya nanti disesuaikan dulu. Instrumennya oke. Hasil pembahasan. Tabel 1 ketentuan sumber. Nah ini tabelnya sudah sesuai penamaannya. Paling sarannya ditambahin titik Bu. Tabel 1 titik baru judulnya apa seperti itu. Untuk gambar pun sama ya. Jadi gambar 1, gambar 2 titik dulu baru judulnya. Iya Pak. Oke. Nah, lanjut ke bagian. Nah, ini udah betul Bu tabel 3 hasil. Nah, tapi ini posisinya kita buat di rata kiri khusus untuk tabel. Tapi untuk gambar kita buat rata tengah. Memang agak agak bervariasi posisinya. Tapi ya ketentuannya seperti itu. Jadi mau nggak mau kita mengikuti. Kesimpulan dan saran. Nah, ini nanti penulisannya dicek lagi ya, Bu. Karena ini biasanya saya curiganya ini hasil copy paste. Jadi daripada menggantung seperti ini, ketik ulang saja. Iya Pak. Nah, daftar pustakanya ini di halaman 8. Nah, jadi dari jumlah halaman masih belum sesuai, Bu. Masih perlu ditambah 10 halaman itu sampai di bagian saran. Entah nanti Ibu tambahkan di bagian pendahuluan, metode, atau hasil pembahasan. Pokoknya dari judul sampai bagian saran ini itu harus 10 halaman minimalnya. Jadi daftar pustakanya nanti di halaman ke-11. Mulai dari sini, halaman daftar pustaka ini, sampai selesai itu di halaman ke-11 minimalnya. Kalau lebih banyak ya lebih bagus juga. Untuk saat ini, saya rasa itu dulu. Barangkali ada pertanyaan, Bu. Saya persilakan. Ya, makasih Pak untuk penjelasannya. Saya harap mungkin ya, apa yang Pak sampaikan itu kita diperbaiki dulu. Nanti saya kirim kembali supaya dikoreksi lagi Pak. Ya, siap Bu. Ya, makasih Pak. Sama-sama Bu. Selanjutnya Bu Raida. Bu Raida saya rasa waktu itu sudah saya kirim di WhatsApp ya Bu perbaikannya. Iya Pak, kemarin yang arahan dari Bapak itu, tapi saya mengecek, maaf Pak, kebetulan 4 hari ini hujan deras di daerah kami di Ambon, jadi terkendala internet. Ya. Saya belum melihat. Saya sudah melihat yang saya disarankan oleh Bapak itu, cuman kendalanya saya tidak melihat tulisan warna biru seperti saran dari Bapak tadi. Oh ya, sebentar Bu, saya coba cek. Saya kendalanya seperti itu Pak, mungkin keterbatasan saya untuk memahami hal itu, mohon petunjuk dari Bapak. Ya, sebentar saya coba cek dulu. Nah, normalnya seperti ini Bu tampilannya. Di sebelah kanan itu ada yang saya komentari. Kalau sudah muncul, Ibu tidak perlu lagi mencari teks yang berwarna biru, yang ditandai biru itu. Di file yang saya kirim ada komentar seperti ini nggak, Bu? Tidak ada, Pak. Oh iya, kalau tidak ada, nanti Ibu bisa coba cek, misalnya abstraknya ini. Ibu, misalnya di bagian ini, tambahkan insert, terus komentar dulu. Nanti muncul komentar Ibu, harapannya nanti komentar saya muncul juga di sana, Bu. Kalau misalnya sekarang, apa memungkinkan dicoba, Bu? Untuk memastikan.
Saya bingung, Pak. Kendalanya Oh, ya. saya, iya Pak, nanti saya minta coba lagi konsultasi sama teman yang agak paham, Ya. yang teman sebaya saya yang sering saya konsultasi terkait karya ilmiah sama PKP. Baik Bu, kalau misalnya memang ada terkendala, nanti kabari di WhatsApp saja ya Bu. Mudah-mudahan ya bisa bantu juga, entah itu misal aplikasi di HP atau aplikasi di laptop atau di komputernya. Siapa? Ya, baik Bu, ada pertanyaan dulu barangkali? Kalau dari saya itu saja Pak, kendalanya seperti yang tadi Pak, nanti lebih jelas lagi saya lewat WA Pak. Oh ya, siap Bu. Baik, Bu Raida, saya rasa itu dulu. Nanti lebih detailnya di WhatsApp saja ya Bu. Oke. Selanjutnya Ibu masih nggak ada. Mariana, Bu Rasmi. Ibu Rasmi, kita coba koreksi dulu ya Bu. Ya, Bu Rasmi, apakah masih bergabung bersama kita? Halo Bu Rasmi. Oke. Baik, secara garis besar nanti saya sampaikan di WhatsApp saja untuk Bu Rasmi. Mungkin Bu Rasmi masih ada kepentingan lain. Jadinya nanti ya saya coba sampaikan di grup atau di e-learning. Untuk itu masih ada ibu-ibu yang lain yang belum barangkali atau ada pertanyaan tambahan, saya persilakan dulu sebelum kita akhiri. Boleh Pak? Ya, silakan Bu. Kalau ada pertanyaan sampaikan saja. Tadi kan Pak bilang hurufnya harus pakai Times New Roman Pak. Betul Bu. Apakah Times New Roman itu kita pakai di bagian daftar pustaka atau di bagian referensinya saja Pak? Ya, itu kita pakai di semua bagian Bu. Mulai dari judul sampai ke bagian daftar pustakanya. Oke. Lalu Pak, saya punya itu kan kalau dilihat, yang beta lihat Pak, itu judulnya semuanya pakai huruf kapital. Jadi harus dirubah lagi Pak. Iya Bu, disesuaikan. Yang kapitalnya itu huruf pertama di setiap kata. Oh, oke Pak. Ya Pak, itu saja Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya, dari ibu-ibu yang lain, silakan Bu. Barangkali ada pertanyaan lainnya. Pundak lain. Dah? Pundak lain. Hah? Ada tapi. Oke, Bu Rasmi sudah hadir. Kita coba bahas tugas 3 punya Ibu. Jadi nanti komentar saya tolong dicatat aja ya Bu. Baik, Bu Rasmi, kita coba lanjut. Untuk judul, saya rasa ini sudah sesuai ya Bu. Beberapa kata
kata hubung itu tidak perlu huruf kapital. Namanya pun sudah sesuai. Nanti kalau misalnya Ibu menggunakan sumbernya dari PKP, Ibu cantumkan juga nama tutor PKP-nya. Tapi kalau ini penelitian Ibu sendiri, saya rasa sudah cukup seperti ini. Emailnya email Ibu saja, email saya tidak perlu, jadi nanti dihapus ya Bu. Abstraknya, oke. Nah, terus kata kuncinya nanti ini disesuaikan ya Ibu agar alfabetis. Tulisannya alfabetis untuk abstrak. Lalu bagian pendahuluan, nah mulai dari sini sampai akhir itu spasinya 1,5 ya Bu, nanti disesuaikan. Lalu, nah paragrafnya pun untuk baris pertama itu menjorok dulu ke dalam ya Bu, masuk dulu ke dalam sekitar 1 cm. Jadi disesuaikan untuk setiap paragraf. Nah untuk paragraf pertama ini saya rasa masih bisa Ibu tambahkan referensi yang mendukung pernyataannya. Jadi baiknya setiap paragraf itu ada referensinya, ada kutipannya. Nah, ini kebanyakan masih belum ada. Jadi nanti Ibu sesuaikan lagi kira-kira referensi mana yang cocok atau relevan untuk dimasukkan ke paragraf tersebut. Oke, semuanya saya belum lihat ada kutipannya, jadi nanti Ibu sesuaikan kutipannya. Metodenya PTK, ini ada penjelasannya setiap siklus dan lain-lain. Saya rasa cukup. Nah, nanti ini tidak perlu ada jarak ya Bu, kalau memungkinkan hasil dari pembahasannya naik ke atas, nggak apa-apa. Ini penjelasannya. Nah, terus untuk penomorannya ini diperbaiki lagi ya Bu, tidak perlu ada. Langsung aja misalnya hasil siklus 1. Nah, terus uraiannya seperti apa? Tidak perlu ada penomoran, karena saya rasa ini masih hasil copy-paste dari laporan PKP ya Bu. Jadi nanti disesuaikan. Nah, ini juga sama. Nah, terus ini dibuat paragraf lebih bagus Bu, tidak perlu per poin seperti ini. Oke. Saran saya, Ibu bisa cantumkan ilustrasi, bisa berupa tabel, grafik, atau diagram. Itu untuk memudahkan pembaca dalam menerima informasinya. Kalau disampaikan secara teks seperti ini, khawatirnya minat pembacanya berkurang Bu, jadi agak cukup bosan untuk membahas lebih dalam, membaca lebih dalam seperti itu. Terus setelah ada ilustrasi, jangan lupa diberi judul. Nah, untuk simpulan dan saran, nah ini simpulannya saya rasa tidak perlu dibuat seperti ini, Ibu buat dalam paragraf saja, misalnya yang pertama ini paragraf pertama, yang keduanya paragraf kedua, cukup itu. Nah, ini bisa menjadi kalimat penutupnya di paragraf kedua. Sarannya, oke, dibuat per bagian. Nah, untuk sarannya pun saya rasa dibuat paragraf juga Bu, tidak perlu perubahan seperti ini. Jadi untuk guru pelajaran IPA misal, itu disarankan apa saja, disampaikan secara runut per kalimat, tidak perlu dibuat per poin seperti ini. Dan diambil yang pentingnya saja, maksudnya bagian poin utamanya, tidak perlu terlalu detail. Siswa, bagi pihak sekolah, oke, bagi penelitian lain. Nah, untuk daftar pustaka ini kan masih belum ada yang dikutip. Jadi nanti Ibu sesuaikan yang mana ada kutipannya, yang mana yang tidak ada. Jadi daftar pustakanya pasti berkurang, tidak selengkap ini. Yang pasti daftar pustakanya ini memuat setiap referensi atau setiap kutipan yang Ibu ambil di bagian pendahuluan, metode, atau di bagian hasil pembahasan. Nanti disesuaikan dulu daftar pustakanya. Kalau sudah selesai, ya Ibu hasil perbaikannya bisa kirim ke WA saya. Dan dikirimnya dalam bentuk Word-nya ya Bu, jangan yang PDF. Jadi nanti setiap perbaikan itu dikirim dalam bentuk Word, biar nanti saya bisa komentar, dan kalau misalnya ada waktu senggang, saya perbaiki langsung di filenya. Seperti itu. Jadi sebesarnya itu dulu, Bu Rasmi. Barangkali ada pertanyaan Bu, saya persilahkan. Atau kalau terkendala dengan mic di web ini, bisa nanti kabari di WA saya saja. Kalau mau diketik silakan, saya tunggu. Ya, baik Bu. Jadi nanti untuk perbaikannya dicoba dulu, Bu Rasmi dan ibu-ibu yang lain, silakan perbaikannya dibuat dalam bentuk file Word-nya, nanti dikirim ke WA saya. Setelah itu saya coba periksa, saya beri komentar, saya arahkan yang mana yang perlu diperbaiki.
Nah, kemudian ya kita komunikasinya atau pembimbingannya di WhatsApp saja, tidak perlu ada to web lagi. Kalau memang dirasa memungkinkan atau diperlukan to web ya nanti bisa kita jadwalkan kembali. Tapi sejauh ini to web kita hanya 4 kali, jadi saya rasa mudah-mudahan dengan pembahasan seperti ini cukup memberi gambaran secara menyeluruh dalam rangka ibu-ibu menuliskan atau mengerjakan tugas 3 atau karya ilmiahnya. Karena nanti tugas 3 yang sudah selesai, sudah rampung, sudah sempurna, katakanlah mendekati sempurna, itu lanjut ke tugas 4 untuk menguji tingkat plagiasinya. Di sana kita hanya mengubah beberapa bagian, beberapa kalimat atau paragraf yang sekiranya terindikasi plagiat. Hanya itu saja, tidak perlu ada mengubah strukturnya, mengubah format penulisan, dan lain-lain seperti itu. Ya, baik, itu dulu untuk kali ini. Barangkali ada pertanyaan lain, saya persilahkan. Saya coba hitung sampai 5, kalau memang tidak ada kita sudahi dulu. Ya, saya mulai 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita sudahi dulu untuk tutorial webinar keempat kita kali ini. Jadi selanjutnya silakan ibu-ibu melaksanakan atau memperbaiki tugas 3-nya. Ketika sudah selesai bisa kirim ke WhatsApp saya untuk pembimbingan secara personal seperti itu. Ya, saya sampaikan terima kasih bagi ibu-ibu yang ya, siap Bu. Saya sampaikan terima kasih bagi ibu-ibu yang telah memprioritaskan untuk hadir di tengah-tengah kesibukannya, di tengah waktu istirahatnya. Itu benar-benar saya hargai. Jadi tetap semangat, kita masih ada beberapa tahap khususnya untuk menyelesaikan tugas 3, lanjut ke tugas 4 untuk menguji tingkat plagiasinya. Kita usahakan sebelum tanggal 20 Juni semuanya sudah selesai, sehingga Ibu Bapak bisa mengerjakan keperluan lain di sekolahnya, seperti itu. Dan kalaupun memang ternyata waktunya berbarengan dengan kegiatan sekolah, nanti kita coba sesuaikan. Mudah-mudahan sebelum tanggal 23 atau 24 itu karyanya sudah selesai. Karena biasanya di akhir-akhir saya tegaskan kembali, biasanya di pekan terakhir atau 3 hari terakhir, itu e-learning-nya sering mengalami gangguan, sehingga proses pengujian plagiasinya itu bisa lebih lama. Normalnya misalnya bisa 2 jam atau maksimal paling lama 1 hari, itu bisa sampai 3 hari, 4 hari seperti itu. Dan itu untuk penentuan kelulusan karir ibu bapak semua. Baik, itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua, atau misalnya penyampaian yang kurang jelas, terlebih karena perbedaan bahasa ya Bu, perbedaan bahasa dan logat itu, jadi saya harap maklum juga. Yang pasti nanti kita coba sesuaikan agar komunikasi kita tidak ada kendala, terlebih komunikasi dalam pembimbingan secara personal. Ya, untuk itu saya sampaikan cukup sekian. Selamat melanjutkan aktivitas dan istirahatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi ibu-ibu semuanya. Selamat siang, Pak. Ya, baik ibu-ibu semuanya, izin untuk menutup roomnya ya Bu. Ya, izin pamit juga.